Para kontolero yang budiman, mari kita mulai dari negeri pizza Italia, bos. Pagi itu Hanno yang sedang beri makan ayam perempuan ditegur oleh Arishad. Jangan kasar-kasar, katanya. Nah, sesudah itu, secara mengejutkan Hanno muncul dari balik jemuran dan terjadilah pertempuran. Pergeseran bibir hampir mengeluarkan api dan tiba-tiba... Oh my god. Trompa perang membuat sepasang suami istri ini harus bersiap dengan pakaian perang. Sementara ribuan kapal perang Romawi makin mendekat, tak ada rasa takut di wajah mereka. Sebagai bangsa Numibia, mereka tak kalah garangnya dengan bangsa Romawi, bos. Kini semua pasukan Numibia telah bersiap di posisi cerot masing-masing, guys. Namun jangan lupa kawan-kawan, adegan tukar cincin diiringi dengan tukar air mulut juga penting dalam perang, bos. Nah, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Akasius tiba-tiba dikejutkan dengan tembakan bola api yang menghantam kapal, bos. Perang dimulai dan saling berbalas tembakan dan hujan panas seperti hujan badai, bos, terjadi di sana. Pasukan Roma yang makin mendekat akhirnya menabrak dinding benteng dan dari tiap menara kapal muncul jembatan yang membuat pasukan Roma dapat merangsek masuk. Pertempuran jarak dekat tak dapat dihindarkan. Kacau balau, situasi makin memburuk di sana, guys. Namun celakanya saat Akasius menyadari bahwa ia sebenarnya sedang diincar oleh pemanah, ia langsung memerintahkan agar pemanah tersebut dihabisi dari toketnya dan ternyata oh my god, sungguh luar binasa. Ini adalah kondisi yang sangat mencerotkan. Jasad istri Hanno yang timbul tenggelam menambah kepiluan di sana, guys. Nah, sekarang mereka telah menjadi tawanan, bos. Mereka kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Dan setelah sampai, mereka diantar ke Antium, sebuah daerah pinggiran kota Roma tempat para budak diperjualbelikan, bos. Namun yang sangat mencerotkan, para tawanan perang ini harus bertarung ala gladiator melawan para monyet omnivora buas, yang ketika duburnya disemprot merica, maka mereka akan semakin tergila-gila mengejar mangsanya. Salah seekor monyet buas ini akhirnya menghantam leher Jugurtha. Hanno makin marah melihat hal itu. Kini ia harus berhadapan langsung dengan spesies akhir zaman ini dan ia hampir saja dimangsa. Namun kemarahan di wajah Hanno membuat monyet pun jadi mikir 7 kali untuk menyerangnya. Bahkan Hanno yang terjepit menjadi lebih buas dan berbalik memangsa monyet tersebut, bos. Nah, Macrinus yang merupakan seorang penguasa para gladiator melihat hal itu. Kemudian berniat membeli para barbar Numidian ini untuk dijadikan gladiator, bos. Seperti yang kita ketahui, seorang budak akan bebas jika ia menjadi gladiator hebat. So, jika kemarin Hanno jago dalam melawan monyet, maka hari ini ia harus menunjukkan kepada kita. Apakah ia sanggup mengalahkan manusia ini, bos? Nah, beberapa hari kemudian tibalah saatnya perayaan khusus atas keberhasilan Jenderal Akasius dalam mengalahkan bangsa Numibia. Dan di sana turut hadir pula Kaisar Geta dan Caracalla, dua kembar yang juara Koro. Kolosium tempat gua bertapa pun dipadati dan dipenuhi oleh sorak-sorai manusia yang akan menyaksikan pertempuran para gladiator Numibia melawan seorang gladiator Roma bersama seekor badak buasnya. Oh my god. Dan lihatlah ritual Hanno saat akan melakukan tanding 1 lawan 1 ini, guys. Ritual ini seketika membuat Putri Lucilla mengingat mendiang suaminya Maximus. Dalam pertandingan tersebut, Hanno sebetulnya sudah tak berdaya, dihantam berkali-kali oleh lawannya, sehingga kedua kaisar cukar deleng ini secara manusiawi mengampuninya. Namun ampunan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Hanno yang lebih memilih mati daripada mendapat ampunan dari Kaisar Roma. Pertandingan akhirnya berakhir sadis dan brutal seperti ini, bos. Nah, setelah itu Lucilla mulai teringat kembali tentang anaknya yang bernama Lucius. Ia merasa bahwa Hanno adalah anaknya yang dulu ia sembunyikan setelah ayahnya dibunuh saat terjadi pemberontakan. Dengan penuh cemas, Lucilla menuju ke sel Hanno ditahan. Namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan.
Bukannya mengakui Lucilla, Hano malah mengusirnya seperti anjing. Beberapa hari kemudian Hano dan kawan-kawan akhirnya harus melakukan tugas berat. Kali ini arena Kolosium disulap menjadi lautan dipenuhi hiu megalodon dan perahu yang dipenuhi prajurit buas. Bos, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Pertempuran habis-habisan terjadi di sana, bos. Setiap yang jatuh langsung dikunyah oleh hiu Megawati. Beruntung, otak encer Hano membuatnya dapat melakukan perlawanan terhadap para musuh. Keadaan nampak mulai tak terkendali. Hano yang melihat kesempatan untuk menghabisi Akasius, segera ia mengambil sebuah busur dan ternyata beruntung Tuhan masih memberi kesempatan untuk Akasius, bos. Malamnya, Akasius dan para anak buahnya berencana untuk melakukan kudeta terhadap Kaisar Geta dan Caracalla. Namun sayang, sungguh sayang, ia harus tertangkap basah dan hampir saja dipenggal lehernya. Nah, sebagai hukuman, besoknya Akasius harus tanding ala gladiator yang ditonton langsung oleh istrinya yang dipasung di kursi kebesarannya. Satu persatu lawannya dihabisi secara brutal berkat ilmu kanuragan yang saya ajarkan, bos. Sombong amat. Semua itu belum selesai, bos. Kini Akasius harus melawan orang yang penuh amarah dan dendam atas kematian istrinya, yaitu Hano. Sanggupkah Akasius mengirim Hano menghadap Tuhan? Oh my god. Pertandingan semakin menguras emosi, bos. Pertandingan ini hampir mirip saat Achilles melawan Hector dalam film Troy, bos. Namun pertandingan ini segera terhenti saat Akasius menyerah dan meminta Hano untuk memenggalnya. Namun itulah yang saya ajarkan ke Hano untuk memaafkan lawan yang tak berdaya dan tiba-tiba singkat cerita, pada suatu malam, Macrinus yang melihat pertengkaran antara Kaisar Geta dan Caracalla akhirnya mengambil kesempatan untuk menerapkan al-ilmu al-iblis untuk menghasut Caracalla agar semakin terbakar, bos. Roma kini semakin memanas dengan ancaman kudeta dan pemberontakan. Kaisar Geta yang sedang bingung tiba-tiba dihadapkan dengan Caracalla yang muncul tiba-tiba dengan pisau bukan untuk kupas bawang, tapi untuk ini, bos. I've always protected you. Oh my god, keji dan sangat keji. Ternyata Macrinus si penjilat selama ini juga ikut bermain api dalam pemerintahan Roma, guys. Inilah definisi membunuh dengan anunya orang lain, bos. Sekarang Geta berkuasa seorang diri sebagai Kaisar Roma dan betapa ODGJ-nya dibikin kaget satu ruangan dengan mengangkat Dondus alias monyet kesayangannya menjadi menteri yang mengurusi militer dan sipil. Loh, kok dungunya mirip sama rektor gue? Beberapa hari kemudian Hano melakukan perlawanan dengan menghabisi Vigo, orang kepercayaan Macrinus. Semua pasukan dikumpul dan dipimpinnya untuk melakukan perlawanan serta pembentukan republik baru. Oh my god, Hano kini tampak makin gagah dengan pedang dan pakaian perang ayahnya. Para gladiator mulai bertempur. Aksi baku hantam makin sengit dan semakin membuat situasi menjadi kacau dan brutal. Macrinus yang melihat hal itu mengambil kesempatan menjadi malaikat pencabut nyawa sementara untuk Kaisar Caracalla. Oh my god. Setelah Caracalla tewas, Macrinus yang haus kekuasaan meminta sebuah busur. Ya, menurut data, busur ini sebenarnya didatangkan oleh Harun Masiku dan dengan sekali tarikan tiba-tiba oh my god. Setelah itu Macrinus berusaha melarikan diri. Namun sialnya di tengah perjalanan ia dan pasukannya bertemu dengan pasukan Akasius yang kini mendukung Hano, yang merupakan pangeran Roma dengan nama asli Lucius Verus Aurelius. Oh my god. Kini tak ada lagi yang mematuhi perintah Macrinus setelah mengetahui Hano adalah pangeran Roma. Tanpa menunggu lama, dengan kuda Hano langsung menghantam Macrinus yang langsung roboh. Hano yang terjatuh dihantam berkali-kali dengan tikaman pedang Macrinus. Beruntung ia menggunakan baju besi ayahnya.
dengan sisa nafasnya, ia berusaha meraih batu yang secara kilat dikirim ke wajah Macrinus yang seketika oleng. Dan alangkah ngerinya saat Hanno menebas Macrinus yang kurang berpengalaman malah menangkis pedangnya dengan tangan kosong. Oh my god, semua pasukan hanya menatap diam melihat kejadian tersebut, bos. Kini Roma dipimpin oleh orang yang sangat tepat, Lucius Verus Aurelius, cucu dari Marcus Aurelius. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.